Selamat pagi anak semua. Bapak ucapkan selamat atas kenaikan kelas. Sekarang kalian berada di kelas 6. Pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di buku kalian Informatika bersama Pak Ongki di kelas 6. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester pertama. Sekarang sudah berada di kelas 6. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di bab pertama tentang melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-like, ya, di-share, di-subscribe, dan di-komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Mari kita doa pembukaan, kita angkat tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak selalu mengingatkan kembali jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika dirasakan perlu keluar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang dan mandi dan berganti pakaian. Oke? Menggunakan masker yang baik dan benar harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Lalu, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke? Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Video ini Bapak juga buat dalam bentuk PDF, ya, supaya bagi kalian yang tidak punya buku paket masih bisa mengikuti pelajaran yang diberikan. File PDF Bapak akan berikan, sharekan di Google Drive dan linknya ada di description di YouTube channel. Ya, kita memasuki pelajaran pertama melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto dan membuat GIF animasi. Pada hari ini kita berfokus melakukan penghitungan sederhana, ya. Subpelajaran melakukan penghitungan sederhana.
Oke, silakan buka buku kalian bagi yang punya buku paketnya. Jika tidak, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita coba sebelum memasuki pelajaran, kita melihat peta konsep pada halaman kedua di buku. Teknologi informasi dan komunikasi. TIK dapat digunakan untuk terbagi menjadi 3. TIK dapat digunakan untuk melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Melakukan penghitungan sederhana menggunakan program Microsoft Excel, mengedit foto menggunakan program GIMP dan Inkscape, membuat GIF animasi menggunakan program GIMP dan Microsoft Office PowerPoint. Oke, kita memasuki Office Excel. Ya, di sini Bapak menggunakan Microsoft Office Excel 365. Walaupun demikian, kalian bisa tetap menggunakan yang punya laptop atau komputer di rumah, menggunakan yang versi Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Oke? Kita lihat kompetensi dasar. 3.1. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keterampilan menggunakan program pengolah angka untuk memecahkan permasalahan matematika, membuat gambar digital, dan membuat animasi stop motion. Poin 4.1. Menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk melatih keterampilan digital dasar seperti melakukan penghitungan, menggunakan fungsi pada program pengolah angka, membuat gambar digital, dan membuat animasi stop motion. Indikator. Oke, indikator terdiri dari 6 poin. Poin pertama, mengidentifikasi cara melakukan penghitungan dengan menggunakan fitur fungsi pada Microsoft Office Excel. Poin kedua, mengidentifikasi cara membuat gambar digital menggunakan GIMP dan Inkscape. Poin ketiga, mengidentifikasi cara membuat animasi stop motion menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Poin keempat, melakukan penghitungan menggunakan fitur fungsi pada Microsoft Office Excel. Poin kelima, membuat gambar digital menggunakan GIMP dan Inkscape. Dan poin yang keenam yang terakhir, membuat animasi stop motion menggunakan Microsoft Office Excel. Melakukan penghitungan sederhana. Berhitung sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita perlu menghitung harga alat tulis agar yang kita beli di koperasi sekolah. Kita menghitung harga agar uang yang kita bawa cukup untuk membeli alat tulis tersebut. Bagaimana caramu melakukan perhitungan? Penghitungan dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan program pengolah angka atau spreadsheet. Ya, program pengolah angka adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengkombinasikan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penghitungan, membuat grafik, dan melakukan analisis.
Ya, ini di poin pertama mengenal program pengolah angka. Kita lanjutkan. Program pengolah angka dapat membantumu melakukan penghitungan yang panjang. Contoh program pengolah angka adalah Microsoft Office Excel dan Open Office Calculator. Sebenarnya masih banyak program-program lainnya, termasuk Lotus. Ya, Lotus ada. Lalu program pengolah angka dapat membantu kita dalam melakukan penghitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Berikut beberapa contoh pemanfaatan program pengolah angka. Yang pertama, guru menggunakan program pengolah angka untuk menghitung nilai siswa. Jadi para guru itu akan memasukkan nilai-nilai kalian pada pengolah angka Microsoft Excel dan akan dijumlahkan, dirata-ratakan supaya bisa menghasilkan nilai akhir untuk rapot kalian. Nanti kita akan mempelajari cara mengisi nilainya juga supaya kalian bisa tahu cara mengisi nilai. Kemudian, bagian kedua, pembeli menggunakan program pengolah angka untuk menghitung uang yang telah mereka gunakan ketika berbelanja. Kemudian, yang ketiga, pemilik bisnis menggunakan program pengolah angka untuk menghitung keuangan dan kerugian perusahaan. Salah satu keunggulan Microsoft Office Excel adalah kelengkapan fitur, rumus, dan fungsi. Rumus atau formula dan fungsi tersebut digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan dan pengolahan data di Microsoft Office Excel. Rumus dan fungsi dapat digunakan untuk melakukan penghitungan dari yang sederhana sampai yang rumit. Kamu tentu masih ingat bahwa untuk menuliskan rumus di Microsoft Office Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kalian mungkin pasti masih ingat pelajaran di kelas 5. Ya. Ini poin yang kedua, melakukan penghitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Office Excel. Kita lanjutkan. Semua data di Microsoft Office Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Oke. Kolom dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C, dan seterusnya. Baris dilambangkan dengan angka yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Area perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Sekumpulan sel disebut range. Perhatikan contoh berikut. Ya, sel A2 artinya kolom A baris 2. Sementara range buka kurung C2 titik 2 E3 artinya sel C2 sampai dengan E3. Ingat ya, titik 2 dibaca sampai dengan. Oke, kita lihat sama-sama. Ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Ya, ada sel A2 ya di kolom A dan baris 2. Range C2 sampai dengan E3 artinya sel C2 sampai dengan sel E3. Ya, ini A, B, C, D, E itu disebut kolom dilambangkan dengan huruf. Ya, Bapak salah ketik ini. Oke, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya disebut baris dilambangkan dengan angka. Untuk melakukan penghitungan pada Microsoft Excel, digunakan simbol-simbol khusus yang disebut operator. Contoh operator dalam Microsoft Excel adalah tambah untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Pada Microsoft Office Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan mudah dikerjakan.
Fitur tersebut dikenal dengan sebutan function. Function atau fungsi adalah rumus khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Office Excel. Sebagai contoh, kita akan menjumlahkan data berupa angka, yaitu 10, 20, dan 30. Rumus yang dapat dibuat dalam Microsoft Office Excel adalah sama dengan buka kurung 10 ditambah 20 ditambah 30. Atau sama dengan buka kurung sel A1 tambah sel A2 tambah sel A3. Penghitungan tersebut dapat juga dilakukan menggunakan fungsi yang ditulis sama dengan sum buka kurung sel A1 sampai dengan sel C1. Oke, A1 itu 10, B1 20, dan C1 itu 30. Berarti 10 tambah 20 tambah 30 berapa? Ya, betul. Dapat 60. Ya, totalnya 60 kalau ini penjumlahan. Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah beberapa bilangan tersebut adalah sum. Jadi, fitur fungsi ditunjukkan untuk menyederhanakan rumus. Microsoft Office Excel menyediakan banyak fitur fungsi. Beberapa fungsi dalam Microsoft Office Excel diantaranya adalah fungsi statistik, logika, database, dan matematika. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Oke, format penulisan fungsi logika adalah sama dengan if, buka kurung syarat atau pernyataan, titik koma jawaban pertama, titik koma jawaban kedua, tutup kurung enter. Titik koma ini jika tidak berfungsi, maka diganti menjadi koma. Ya, titik koma ini 2, itu bisa menjadi koma. Masih ingat pelajaran di kelas 5 kan? Oke, kita lihat rumus yang sering digunakan pada Microsoft Office Excel. Ya, yang sederhana. Yang pertama penjumlahan, kita pakai rumus sum. Kalian udah tahu, perkalian adalah bintang. Bintang kita dengan menekan tombol shift dan masih ingat? Iya, tombol 8. Ya. Lalu pembagian adalah garis miring. Rata-rata. Oke, average. Nilai tertinggi max, nilai terendah min, fungsi logika if, pangkat adalah tanda seperti ini, ya. Itu seperti atap rumah, ya. Kita bisa menggunakan tombol shift bersamaan dengan tombol angka 6, ya. Kalian bisa coba. Jadi misalnya 2 pangkat 2, berarti 2 shift dan 6 lalu ditulis 2. Ya. Sekian materi pembelajaran melakukan penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Office Excel 2013 atau 2016 atau 2019 ataupun Microsoft Office Excel 365. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembuka. Mari kita menutupnya dengan doa penutup. Kita angkat tanda kemenangan kita bagi yang beragama Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa pada materi video berikutnya. Thank you. Terima kasih.